Shalom saudara sekalian, senang sekali berjumpa dengan saudara. Ada hal banyak terjadi, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan sama kita luar biasa. Saya akan membaca sebentar sebagai pembukaan di Yohanes 14. Rumah Bapa. Sebuah ayat yang luar biasa sekali. Janganlah gelisah hatimu, ayat pertama, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Tuhan Yesus. Jangan gelisah. Jelas dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku sudah bilang sama kamu. Tetapi aku Tuhan Yesus pergi ke situ, ke rumah Bapa, untuk apa? Sediakan tempat bagi kita. Apa tujuannya? Dan apabila aku telah pergi ke situ ke rumah Bapa dan telah sediakan tempat bagimu, Tuhan Yesus akan datang kembali dan bawa kita semua ke tempat Tuhan Yesus, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Bayangkan, Tuhan naik ada tujuannya. Orang berpikir, wah ninggalin murid-muridnya nih, waduh apes deh habis semuanya. Enggak, Tuhan naik tujuannya ada jelas. Dia siapkan tempat bagi kita. Dan tempatnya banyak. Artinya apa? Ada satu tawaran Tuhan, undangan Tuhan. Siapapun mau sebut Tuhan Yesus, dia bisa menempati tempat itu. Tempatnya banyak. Jadi tidak perlu kelahi. Nanti kalau sudah banyak yang masuk, saya ketinggalan. Enggak. Asal Anda percaya Tuhan Yesus, ada janji rumah Tuhan. Dan dia siapkan tempat. Apa artinya siapkan tempat? Tempatnya bukan kumuh. Tempatnya bukan ala kadarnya. Anda mau terima berkat ala kadarnya? Kan nggak mau. Pulang, angkat tangan, terima berkat ala kadarnya. Pasti pulang semua, bubar semuanya. Siapkan tempat bagi kita. Setelah selesai dia akan jemput kita. Tujuannya satu, supaya di mana dia berada, kita berada. Artinya yang mau sama-sama, Tuhan mau sama kita terus bersama-sama. Ini kasih Tuhan yang luar biasa. Ini loh sorga. Dan kalau ada sorga ada apa? Neraka. Saudara Tuhan bicara mengenai mujizat. Mujizat dalam bahasa Ibraninya itu mofet. Joel berkata, maka aku Tuhan, kata Tuhan, akan membuat mujizat di langit dan di bumi. Yang di bumi ada 3. Dulu orang pikir mujizat itu adalah mati bangkit, buta celik, tuli lihat, lumpuh jalan, bisu bicara, tuli mendengar. Itu mujizat, amin. Tapi tolong mengerti kata mujizat dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata mofet, yang artinya mungkin juga bukan hanya yang positif secara tubuh, tapi bisa negatif secara tubuh. Secara tubuh ya, bukan spiritual loh. Contohnya, aku Tuhan akan membuat mujizat di langit dan di bumi, kata Joel. Yang di bumi ada 3 jenis mujizatnya, darah, api, gumpalan asap. Darah itu adalah aniaya, api itu adalah kerusuhan, gumpalan asap itu perang. Saya mau tanya, enak nggak? Nggak enak. Tapi kata mujizat, arti mofet adalah sesuatu peristiwa yang tidak pernah terjadi atau jarang terjadi. Beda loh, jarang sama jarang itu kan beda. Jarang. Dan begitu terjadi akan menggoncang atau akan mencengangkan kita. Itu mofet. Dan pas sekali, Bapak Ibu tolong mengerti jenis goncangan apa yang paling banyak menimpa manusia. Pak, rumah tangga ribut Pak, tidak harmonis suami istri. Mohon maaf ya, tidak semua orang alami. Yang belum nikah aman, ya toh? Yang sudah 80 tahun ke atas aman, udah gak punya tenaga buat berantem. Ya. Jadi yang namanya kegoncangan keluarga, gak semua orang alami. Oh Pak, sakit penyakit, Bapak Ibu, gak semua orang sakit loh. Ini seger-seger semua. Ya toh? Nah, jenis goncangan apa yang sifatnya adalah menyeluruh, bersifat masif dan terstruktur? Jawabannya cuma satu. Duit manicien fulus arto hepeng. Ini kalau sudah goncang, tua muda miskin kaya gemuk kurus semuanya deg-degan. Nah jenis goncangan ini adalah goncangan yang banyak akan datang, kita udah dengar kabarnya nih. Saudara saya Tuhan, kalau kita mendengar situasi seperti ini, Tuhan berkata jangan gelisah hatimu. Menjelang Tuhan akan datang jemput kita, jangan gelisah. Artinya apa? Akan ada terus pertambahan frekuensi dan magnitude yang namanya goncangan. Saudara saya Tuhan, itu sebab kenapa kita harus berdoa untuk bangsa ini. Supaya apa? Kita semua bisa tinggal dalam kerajaan tak tergoncangkan. Ini goncangan di mana-mana. Saya terima kabar data gempa di muka bumi. 2010 masih 89.000 lebih. 2011 udah 100 lebih, 1000 lebih. 2013 sudah 122. 2014 sudah, terus nambah angkanya. 2015 sudah 100 lebih. 2016 sudah 120 lebih. 2017 sudah 100 lebih. 2018 sudah 100 lebih. 2019 sudah 100 lebih. 2020 sudah 100 lebih. 2021 sudah 100 lebih. 2022 sudah 100 lebih. 2023 sudah 100 lebih. 2024 sudah 100 lebih. 2025 sudah 100 lebih. 2026 sudah 100 lebih. 2027 sudah 100 lebih. 2028 sudah 100 lebih. 2029 sudah 100 lebih. 2030 sudah 100 lebih. 2031 sudah 100 lebih. 2032 sudah 100 lebih. 2033 sudah 100 lebih. 2034 sudah 100 lebih. 2035 sudah 100 lebih. 2036 sudah 100 lebih. 2037 sudah 100 lebih. 2038 sudah 100 lebih. 2039 sudah 100 lebih. 2040 sudah 100 lebih. 2041 sudah 100 lebih. 2042 sudah 100 lebih. 2043 su
Per 3 bulan tahun ini saja, 3 bulan tahun ini, sudah lebih dari 36.000 gempa. Apa artinya? Tuhan sedang menggoncang-goncang. Supaya apa? Pertobatan terjadi. Terjadi Pentakosta ketiga. Dan ini luar biasa. Kemuliaan gereja akan diangkat oleh Tuhan. Sebelum Tuhan datang, kita akan kembali berkasih mula-mula semuanya. Kita tahu kita surga, tahu neraka. Saya Tuhan, mari simak sebentar. Goncangan keuangan. Ada sebuah pertanyaan yang menarik. Ini sebuah statistik. Sudah terjadi ya, ini bukan prediksi, sudah terjadi. Berapa persen peluang terjadinya krisis ekonomi dunia yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua? 46, 47, 48, 49 sampai sekarang. Setelah Perang Dunia Kedua. Berapa persen krisis ekonomi global terjadi setelah Perang Dunia Kedua yang jatuhnya bulan September, Oktober? Ini bulan Agustus, ini September, ini Oktober, ini November. Bulan Yahudinya adalah, ini Elul, ini Tisri, ini adalah Hesvan. Pertanyaannya, berapa persen ekonomi dunia rontok setelah Perang Dunia Kedua yang jatuhnya di antara September sama Oktober? Jawabannya ini. 62,5%. Statistik dunia. Pertanyaan kedua. Berapa persen ekonomi dunia rontok setelah Perang Dunia Kedua yang jatuhnya tepat di tahun Sabat? Tahun Sabat itu apa sih? Tahun Sabat adalah tahun Yahudi yang bisa dibagi 7. Contohnya, 2001, tahun Yahudinya 5761. 5761 dibagi 7, bulat itu. Tidak percaya saja. Bulat. Ini kalau ini bulat, namanya tahun Sabat. Berarti ini Sabat nih. Contoh 2008, tahun Yahudinya 5768. Ini kalau bagi 7 bulat ini. Kalau ini bagi 7 bulat, berarti ini tahun Sabat. Pertanyaannya, berapa persen ekonomi dunia ini rontok di tahun Sabat? Segitu. Pertanyaan ketiga, berapa persen peluang kemungkinan terjadinya krisis ekonomi dunia yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua yang jatuhnya adalah di malam tahun baru Yahudi, tanggal 29, tanggal 1, ini tahun baru Yahudi nih. Di malam tahun baru Yahudi dan atau September, Oktober, dan atau tahun Sabat. Jawabannya, jadi ini yang saya mau bilang, hari ini ekonomi rontok ada di mana-mana. Anda mau kemana? Ke Milan, Praha, Spanyol, Yunani, maling yang di Yunani lebih banyak daripada maling di Pasar Senen. Anda mau kemana? Dulu ada film, Eiffel, I'm in Love. Katanya kalau ngomong cinta, di bawah menara Eiffel, pasti diterima. Anda tahu kenapa? Si perempuannya sibuk melihat-lihat. Aku cinta padamu. Oh iya, wah indah ya, iya. Jadi pasti diterima tuh. Sekarang memang masih bagus sih, tapi sudah agak kumuh sekarang. Jangan kaget, karena ini harus terjadi. Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Semua digoncang-goncang, supaya akan menggoncang, supaya ada datang sebuah kelimpahan ke rumah Tuhan. Arti kata kelimpahan, jangan mikirnya duit, money, jian, fulus, bukan. Ini bicara kemuliaan akan kembali. Saudara saya Tuhan, ini luar biasa. Yuk kita lihat sebentar. Kok bisa seperti itu? Kok ada polanya sih Pak? Ada. Kok bisa begitu? Ada jawabannya. Bapak Ibu, mari kita lihat sebentar firman Tuhan. Imamat 25, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Imamat ke-25, ayat yang pertama sampai ke-7. Tahun Sabat dan tahun Jobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicara kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, tanah harus mendapat perhatian penuh sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau taburi ladangmu, 6 tahun lamanya engkau rantingi kebun anggurmu, kumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, perhentian penuh, sabat bagi Tuhan. Ladang jangan ditaburi, kebun anggur jangan dirantingi. Apa yang tumbuh sendiri penuaian itu, jangan kau tuai. Buah anggur dari pohon anggur yang tidak dirantingi, jangan dipetik. Tahun itu harus jadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu.
Anda pasti bilang, makan apa kita Pak? Ayat 6. Hasil tanah selama Sabat harus jadi makanan bagimu. Bagimu sendiri, bagi karyawan laki-laki, karyawan perempuan, bagi orang upahan buruh, orang asing di antaramu, yang tinggal padamu. Tinggal padamu bisa berarti iper, sepupu, tante, oma, opa. Kan semua gitu. Ponaan. Juga bagi ternakmu. Gak cuma itu, ternak bisa makan. Ternak zaman dulu adalah kambing, sapi, domba. Zaman sekarang, kijang, kuda, penter. Itu ternak toh? Iya. Juga bagi binatang liar di tanahmu, termasuk wirok, tikus, cindil, nyenging. Tikus kecil. Segala hasil tanah jadi makanannya. Ini menarik ini. Mari kita lihat sebuah fenomena sebentar. Saya percaya Bapak Ibu tempat ini tahu. Pernah mendengar bahwa orang Yahudi itu kurang duit? Minta bantuan bangsa-bangsa pernah? Nggak pernah ya? Unik sekali ini bangsa. Besarnya nggak sama Jawa, besaran Jawa. Negaranya kecil. Saya pernah cerita sama Anda. Tapi hasil pertanian yang luar biasa besar. Bapak Ibu, Anda di tempat ini semuanya mungkin pernah ke Bali. Kalau belum pernah, saya doakan. Berangkat sendiri tapi. Anda pasti pernah ke Bali. Saya berani bertanya, tidak mungkin ada 2 orang bisa angkat tangan. Nggak sampai 2 orang. 1 juga jarang, nggak ada kali. Siapa Bapak Ibu tempat ini yang ke Bali berlibur sengaja pada saat nyepi? Karena kalau ada nyepi ke Bali, nomor 1, pesawat tidak mendarat dan tidak akan landing, tidak akan take off. Kapal tidak akan mendarat berlabuh di pelabuhan. Mobil tidak ada. Gelap semuanya, pecalang di mana-mana. Nggak ada mobil jalan. Anda begitu nyampe di sana, Mang Dobil tutup. Sate penyu nggak jualan. Monyet sange, cuti. Bebek tepi sawah, tepi laut, tepi danau, udah nggak buka. Tato yang ada di Kute nggak buka juga. Jualan baju nggak buka. Pasar seni tutup. Ubud tutup semuanya. Sepi total. Kalau Anda beruntung Anda masuk hotel. Tapi masalahnya lampunya temaram. Anda mau pesan makanan di hotel ada. Tapi menunya nggak bisa keluar semua. Ada yang tidak ada. Anda kesel, Anda main game di kamar. Anda buka TV, TV nasional nyala. Tapi TV Bali nggak nyala. Kenapa? Nyepi. Amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelanguan. Apa tuh artinya Pak? Nggak tahu. Pokoknya sepi aja. Dan itu kondisi akan berlangsung sampai jam 6 pagi besoknya. Sangat cocok buat yang putus cinta. Saya mau tanya, Anda kan bukan orang Hindu, Anda tidak rayakan nyepi, Anda bukan orang Bali. Tapi kalau Anda pergi ke Bali saat nyepi, Anda kena dampak nyepi. Anda sudah kerja nyembah Tuhan, Anda cinta Tuhan, Anda melayani Tuhan. Pak, tapi kok sebenarnya berapa tahun ini ekonomi goncang-goncang Pak? Bukan apa-apa. Ini terjadi karena Anda tinggal di muka bumi. Pak, bagaimana cara saya lolos Pak? Ya Anda jangan di bumi. Gitu. Pak, kenapa bumi ngalami begini? Bapak Ibu, ini semua terjadi karena dampak perjanjian Tuhan dengan bangsa pilihan. Masalahnya, penguasa keuangan dunia itu bukan orang Jakarta. Penguasa keuangan dunia itu orang Yahudi. Sebuah contoh yang baik. Indonesia itu memiliki bank sentral, namanya Bank Indonesia, di Tamrin itu loh. Bank Indonesia itu milik pemerintah Indonesia. Tugasnya salah satu, cetak uang rupiah. Di Amerika ada bank sentral, namanya Federal Reserve. Tapi ini yang menarik, Bank Sentral Amerika bukan milik pemerintah Amerika. Bank Sentral Amerika tugasnya mencetak uang, dolar. Uang dolar dicetak atas perintah The Fed, Bank Sentral Amerika. Pemerintah Amerika sewa uang sama The Fed. Karena pemerintah Amerika sewa uang sama The Fed, Bank Sentral, maka pemerintah Amerika harus bayar bunga sama The Fed. Bapak Ibu jawab saya, lebih kaya mana The Fed sama pemerintah Amerika? The Fed. The Fed itu adalah Bank Sentral Amerika. The Fed itu adalah Yahudi. Gubernur yang pertamanya adalah Alan Greenspan, Yahudi. Yang kedua, Ben Bernanke, Yahudi. Yang ketiga, perempuan berambut putih. Bukan siluman ular putih loh ya. Namanya Janet Yellen. Suaminya penerima Nobel, Yahudi.
Yahudi semua itu. Ini perempuan pernah ngomong 3 kalimat dia ngomong. Gara-gara ngomong 3 kalimat ini, gak jelas ngomongnya apa, ekonomi Indonesia membaik. Dia bilang gini, suku bunga nih di Amerika. Belum akan naik. Ya akan naik mungkin, tapi ya belum sekarang, kita belum jelas, bisa naik, bisa tidak, tapi tidak sekarang. Ya tapi bisa naik, bisa juga enggak. Ngomong apa itu ya? Begitu ngomong gitu, rupiah menguat langsung. Kan bisa bayangkan. Ini yang menarik. Mereka penguasa keuangan dunia. Ini yang mereka buat. Kenapa kok sampai seperti ini? Lihat yang pertama. Ini Yahudi ya. Tahun Sabat, ini tahun Sabat nih. Boleh nabur tidak orang Yahudi? Enggak boleh. Itu kan dulu nabur, zaman sekarang apa? Tidak boleh investasi keuangan. Tidak boleh merantingi. Merantingi itu zaman dulu memotong dahan-dahan yang busuk atau yang buahnya asam atau tidak berbuah, dipotong supaya yang lain bisa bertumbuh alias dipotong. Itu zaman dulu. Zaman sekarang apa? Potong biaya. Tidak boleh. Tidak boleh efisiensi. Merantingi yang kedua adalah pohon anggur itu menjuntai ke bawah. Supaya tidak menjuntai, dikasih bambu diikat. Tuhan bilang, nggak boleh, cabut bambunya semua. Zaman dulu pasang bambu supaya pohonnya bagus. Zaman sekarang harus copot. Dulu cabut bambu, sekarang apa? Tidak boleh menjaga sebuah pohon. Zaman sekarang nggak boleh jaga bisnis, berarti tidak boleh asuransi. Pak, saya jual asuransi. Saya tidak ngomongin Anda, ini Yahudi. Ini biasa kalau saya pulang ada yang cegat saya. Pak, saya gimana Pak? Saya kan jual asuransi. Nggak mendengarkan. Ini Yahudi. Kita sama Yahudi beda. Anda dan Yahudi beda. Hidungnya beda. Mancungnya sama, arahnya beda. Asuransi nggak boleh, berarti opsi nggak boleh. Opsi adalah asuransinya saham. Kalau opsi nggak boleh, berarti hedging tidak boleh. Apa tuh hedging? Lindung nilai. Anda butuh besi 1.000 tahun depan, tapi Anda takut harganya naik. Anda pergi ke toko material Bapak Aliong. Bah, mau beli besi tahun depan. Ya beli tahun depan aja, nanti naik harganya. Ya terserah situ, nasibnya kamu dong. Bah, boleh nggak saya beli sekarang, tapi ngambilnya tahun depan? Ya nggak boleh, enak aja. Kan saya nyetok juga ngabisin duit. Gini aja bah, saya beli sekarang 1.200. Tapi ambil tahun depan, boleh nggak? Boleh, kalau lebih mahal. Jadi tahun depan Anda pergi ke toko itu, Anda bawa barangnya. Anda sudah beli kan 1.200? Kalau harga besi hari itu 1.500, Anda sudah untung 300. Bisa ya? Halo? Ulang. Anda sudah beli besi 1.200, Anda tidak bawa barangnya, titip di tokonya Bapak Aliong. Tahun depan Anda ambil tuh besi, kalau harga besi hari itu 1.500, Anda untung dong, 300. Tapi kalau harga besi tinggal 500, Anda boleh berkata, kadang di situ saya merasa sedih. Ada nggak tahu ya? Itu meme terkenal itu sekarang. Hedge. Kalau ini nggak boleh, berikutnya. Boleh menuai tidak? Tidak boleh. Nuai itu apa zaman sekarang? Jual saham semua, dapat keuntungan modal, capital gain. Tidak boleh. Boleh metik tidak? Nggak boleh. Zaman sekarang metik itu apa? Dividen. Nggak boleh. 8 terakhir. Boleh buka tanah baru nggak? Boro-boro. Nggak boleh. Zaman dulu buka tanah, zaman sekarang apa? Diversifikasi. Tadinya punya salon, buka bengkel. Bengkel selesai, buka kafe. Itu meluaskan usaha, itu namanya diversifikasi. Bapak Ibu, kalau orang Yahudi semua tidak boleh membuat ini pada tahun Sabat, jawab saya, ekonomi Yahudi bagaimana? Turun. Kalau mereka penguasa keuangan dunia, dan mereka sepakat tahun Sabat setiap 7 tahun, tidak buat begini, saya mau tanya, ekonomi dunia bagaimana? Turun. Anda pernah naik bis ke Cipularang, ke Bandung? Kecepatan 120 km per jam. Tengah jalan sopirnya nginjek rem. Cit! Penumpang paling belakang berpelukan sama sopir. Ini yang terjadi. Dan ini mereka buat sepakat 7 tahun sekali. Pak, emang Yahudi nurut sama ini ya Pak? Setahu saya mereka tuh pinter. Kan bisa terjadi dong. Kamu sabat nggak? Sabat.
metik anggur enggak? Enggak metik. Malam-malam metik bisa tuh. Loh, orang Yahudi kan pinter. Kamu buka tanah baru enggak? Kamu nabur enggak? Enggak. Tapi kalau malam nabur, siapa yang tahu? Kalau mereka menipu Tuhan, nggak ada yang tahu kan? Tapi Tuhan tahu. Tuhan bilang dalam 2 Tawarikh 36 ayat 21. Bangsa ini menipu aku. Bangsa ini akan mengalami masalah. Banyak orang Yahudi dibuang tuh 490 tahun. Kenapa? Karena mereka lupa sengaja tidak merayakan Sabat 70 kali. Tuhan bilang, oke, karena kamu tidak buat Sabat, kali ini aku buat Sabat yang terpaksa. Nebukadnezar datang, dibuang ke Babel, tanah Yahudi, kosong melompong 490 tahun. Sejak itu mereka tahu, kalau mereka main-main sama Tuhan soal ini, mereka tidak bakal ngalami kemakmuran, akan dihantam habis. 7 tahun sekali mereka buat seperti ini. Akibatnya apa? Dunia poco-poco. Ini yang terjadi hari-hari ini. Jadi tolong Bapak Ibu mengerti. Apa saya kurang doa? Bukan kurang doa. Ya memang inilah penguasaan mereka atas ini. Perjanjian Tuhan dengan bangsa pilihan, dampaknya salah satu adalah ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita lepas dari ini? Masalahnya orang Yahudi tidak pernah mengalami kemiskinan. Ada hal yang menarik. Sampai sini bisa? Berikutnya. Biasa kalau orang mendengar khotbah ini bilang begini, Pak terserah mau khotbah apa, yang penting cara lolosnya gimana Pak? Gitu. Oke. Ini yang menarik. Bapak Ibu, nomor 1. Waktu Tuhan tidak mengizinkan tahun Sabat bangsa ini membuat yang namanya tanah dikerjakan, menaburi tanah, mengelola tanah. Saya mau tanya, apakah Tuhan melarang mereka untuk ternak? Tidak. Ternak boleh jalan? Boleh. Jadi waktu mereka tidak boleh kerjakan tanah, ternak boleh jalan. Ternak itu apa? Bicara mengenai korban. Kenapa Tuhan gak pernah surut ternak berhenti? Karena ternak dipakai untuk sebuah korban. Atau ini tidak disentuh pada masa-masa krisis. Artinya kalau Anda dan saya dapatkan sebuah makna profetiknya. Orang Yahudi tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidup ekonominya. Kenapa? Kalau Tuhan minta mereka berhenti di tanah, mereka kerjakan ini. Apa artinya? Di masa-masa ini, nyembah Tuhan. Ngangkat tangan kepada Tuhan. Makanya ibadah itu penting sekali, Anda ambil resapi perkataan itu. Nyembah. Tuhan tuh seneng loh mendengar ucapan nyembah kita. Ada seorang anak, 12 tahun usianya, 2 minggu saya ketemu yang lalu. Anak SD kelas 6, 12 tahun. Ikut HMC, selesai HMC, 4 hari seminggu, matanya tiba-tiba di ibadah begini, bisa ngelihat Tuhan hadir, tahta Tuhan tinggi, malaikat seliweran. 6 SD, 12 tahun, dia sampai kaget sekali. Dia ketemu saya pengen tanya, Pak kenapa saya bisa begitu? Saya bilang tuh Tuhan ngapain lagi? Setiap kali ada orang maju, didoakan sama hamba Tuhan. Tuhan berkeliling dan memegang kepala yang maju. Dan berkeliling di setiap ibadah. Dan dia cerita, Pak ini yang menarik. Satu hari saya doa sama mama saya, berdua doa. Tuhan aku mau ini Tuhan. Masih polos sekali. Tuhan datang ke samping dia, tempelkan kuping. Terus senyum, terus pergi. Dia bilang, oh Pak saya baru tahu kalau kami itu doa bersama-sama. 2-3 orang berkumpul, berdoa, Tuhan hadir tuh. Itu gak bohong, omongan bener itu. Tuhan dengar. Gitu. Kecuali doanya begini, pria-pria doa, Tuhan mau kawin lagi. Nah itu gak ada yang dengerin tuh, udah gak ada yang dengerin. Setan hadir tengah-tengah gitu. Bisa itu ya. Nih. Worship, ambil waktu menyembah Tuhan. Tuhan tuh senang disembah. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Nyembah Tuhan, ambil waktu menyembah Tuhan. Singkat, gak apa-apa, ambil waktu nyembah Tuhan. Yang kedua, perikanan gak pernah ini sama sekali dijamah. Jadi kalau masa dalam kondisi seperti ini, tetap boleh jalan. Jala ikan jalan terus. Ikan bicara mengenai
Ini Pentakosta ketiga ini. Pertobatan jiwa-jiwa. Bapak Ibu, tolong jangan gelisah. Relakan sedikit, relakan sedikit. Saya mau tanya, cara paling cepat apa kira-kira yang membuat orang yang membelakangi Tuhan, yang membenci Tuhan, kembali sama Tuhan paling cepat? Goncangan. Nah, kalau Anda dengar goncangan, tolong ngerti. Ini saatnya kita buat jaring. Saatnya penuaian jiwa-jiwa. Apapun yang Anda dan saya buat, harus tujuan ini. Saya sekarang kalau tanya, tadi pagi saya cerita mengenai bagaimana Tuhan mengampuni Petrus. Petrus itu diampuni sama Tuhan. Karena apa? Petrus pernah ngomong, sebab engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Tuhan bilang, ucapan itu bukan kamu yang ngomong, Bapa yang ngomong. Berarti Bapa tuh punya rencana dalam diri Petrus. Nah Tuhan tuh lihat, kalau Petrus tidak diampuni, rencana Bapa tuh nggak jadi. Makanya kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya pasti panggil Yohanes, John sini, panggil Petrus suruh ngadep. Ini bukan Petrus yang ngadep loh, Tuhan yang nyamperin Petrus loh. Kadang-kadang mungkin loh, ada orang yang nyebelin. Anda punya ribuan alasan untuk tidak mengampuni dia. Tapi gini loh, coba perhatikan jangan-jangan orang ini ada rencana Tuhan. Yang kalau Anda nggak lepaskan pengampunan, nggak jadi rencananya. Dan jangan-jangan nanti kalau Anda nggak lepaskan itu, engkau dianggap menghambat rencana Tuhan. Anda pendiam bener loh. Jiwa-jiwa, kata bersama saya jiwa-jiwa. Apapun kita buat, harus tujuannya adalah bakal nambah jiwa apa ngilangin jiwa, gitu aja. Pak, seumur saya hidup, saya nginjil cuma 2 kali. Yang tobat sih belum ada. Yang kabur dari Tuhan gara-gara saya sudah 100. Waduh. Terakhir adalah pemerazan zaitun. Minyak zaitun jalan terus. Ini nggak pernah ada sahabatnya ini. Ini bicara mengenai pengurapan. Bapak Ibu, bangsa mana yang kerjanya paling sedikit? Anda kerja lembur? Oke. Pernah ke Israel, lihat yang topi hitam, berjanggut? Jas hitam, panjang. Itu kalau dibuka jasnya, dalamnya vest. Buka baju, dibuka lagi baju dalam. Dibuka lagi paling dalam, ada syal sembayang. Syal sembayang tidak boleh masuk toilet. Kerja mereka startnya mulai 9:30. Setengah 10 kerja, jam 12 selesai makan siang, jam 1 masuk, jam 4 bubar. Nggak ada kayak kita, lembur, nggak ada. Masuk kantor, security bilang, pagi Pak, pulang kantor, pagi Pak, nggak ada. Nggak ada. Mereka pulang. Saya mau tanya, dari jam 9:30 masuk, pulang jam 4, masuk toilet berapa kali? 4 kali? Ya kalau 8 kali beser, gitu. Kalau 12 kali diare. Itu kalau masuk sana buka copot semua, masuk selesai pasang lagi. Ingat, siang nggak boleh masuk ke toilet tuh. Dipasang lagi, bongkar pasang, habis berapa menit itu? Jadi sehari saya mau tanya, kerjanya berapa lama sih sebenarnya? 5 jam nggak sampai. Jawab saya, bangsa mana di muka bumi yang terima Nobel paling banyak? Keturunan mana? Tenang, Anda pasti bilang gini, Nobel buat apa Pak? Yang penting rapture. Nah, bagus itu. Bagus sekali, tepat sekali ucapan itu. Yang penting rapture. Saya pernah ke sana, Anda pernah ke sana? Itu yang namanya apelnya, manisnya, madu dipadatkan itu. Saya pernah dikasih segini. Segini. Strawberry. Terima kasih buat souvenirnya. Ini bukan souvenir Pak, asli. Strawberry segini. Pisang segini. Cabai segini. Anda makan sekali, nyonyor 2 minggu. Ini nih. Ini yang membuat mereka mengalihkan pola pandangnya selama masa krisis itu. Karena itu adalah masa pemurnian Tuhan. Krisis itu bukan musibah Bapak Ibu, itu pemurnian Tuhan. Pemurnian. Karena bikin bisnis gak gampang Bapak Ibu, gak gampang bikin bisnis. Banyak orang punya bisnis juga ada item-itemnya kok. Jangan begitu Pak, suzon aja Pak, prasangka buruk. Bukan masalah buruk. Saya punya 5 pertanyaan buat Anda. Untuk Anda lolos dari pertanyaan ini, berarti bisnis Anda beres. Pertama, apa Anda takut Tuhan? Pasti Pak. Nomor 2, Anda yakin karyawan Anda nggak pernah nipu pelanggan? Yakin Pak, kalau ketahuan saya pecat langsung. Oke, ketiga, persepuluhan? Kembalikan Pak.
Pajak bagaimana? Bayar Pak. Yang kelima, motivasi bikin bisnis apa? Anda di kamar, mertua sama istri depan. Mertua bilang gini sama istri Anda. Lu tahu nggak? Laki lu tuh nggak guna, moyong, useless. Iper-ipernya bawa papi keliling dunia. Laki lu kerja nggak beres. Anda di kamar kan denger, waduh sakitnya hati. Panggil istri masuk. Sini, ada apa? Papi hina aku. Iya aku ngerti, tapi papi memang begitu. Kita pinjem bank. Habis pinjem bank, kita kerja. Sukses. Saya mau tanya, suksesnya karena Tuhan atau karena tersinggung? Apa fungsi bisnis? Krisis. Untuk memurnikan bisnis kita. Mau dimurnikan Tuhan? Hari-hari ini. Jangan takut. 3 fokusnya. Kalau 3 ini, Anda tetap ada. Goncangan ini hanya untuk membuat orang kembali sama Tuhan. Kalau Anda sudah kerajaan Tuhan, jangan khawatir. Tuhan akan pelihara hidup kita. Jadi tanda ajaib yang orang lihat. Ada Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Kita bangkit berdiri.